Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRW Neotek. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mendapatkan rezeki. Amin. Di kesempatan kita kali ini, ya, konten kita kali ini ada sedikit tutorial. Wah, ini mungkin untuk kalian yang sudah tahu ya, mungkin ya, dengan tadi di judul awal tadi ya, di covernya ya, di cover atau thumbnailnya YouTube saya itu tentang oli ya. Ya, ini adalah oli sejuta umat. Mungkin kalian juga di rumah memakai oli ini. Ini enggak di endorse ya. Ini juga saya kebetulan Mega Pro saya sudah wayai ganti oli. Ini tadi bensinnya saya tutup ya. Biasa seluruh karbu tiker kalau nggak ditutup nanti banjir. Ini kebetulan Mega Pro saya ini yang mesin tiker ini wayai ganti oli lur gitu. Kenapa saya pakai oli ini? Yang pertama itu irit ya. Ini irit karena ini nggak sampai 50.000 ya harganya ya. Ini nggak sampai 50.000, cuma 48 kan nggak salah. Tak mana tadi ya, ini set. Nah tuh 48 ya, oli meseran ya. Untuk apa ya, meseran itu sendiri ada yang meseran super, ada yang meseran B ya, B untuk diesel itu. Terus ada yang banyak lah ya, ada beberapa jenis itu yang meseran itu. Coba yang saya pakai itu meseran yang super, yang sayanya itu 20 ya, ini 20 W ya, strip 50. Jadi sedikit kental sih ya, sedikit kental ya. Ini standar lah sama merek-merek dari Honda ya, AHM itu, MPX ya, itu MPX, SPX sama 20-50. Langsung aja ya kita ganti oli. Yang pertama kita copot ini pembuangannya, bisa pakai kunci Inggris atau pakai kunci 24 tuh ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oh iya, ini tips aja buat dari saya, buat kalian semua yang mau ganti oli itu usahakan yang pertama itu di standar 2 ya. Standar 2, kalau udah agak kendo kayak tadi itu langsung diturunin. Nah, diturunin. Nah, ini tadi lupa belum ditutup. Tadi ngambil bensin lur tuh, nih nanti buat nyuci pakai pertalit ngatasi ya. Kalau udah itu celapkan wadahnya untuk mengganti oli 24. Untuk pembuangannya sendiri itu nyamping ya, kalau motor BB itu di bawah. Oh ya, saya sendiri pakai oli meseran ini udah sering ya, dari dulu, dari awal saya beli motor istri saya juga pakai meseran, tapi yang 0,8. Kadang juga saya isi yang 1 liter lur. ngawur soalnya dulu itu bocor itu perpaknya mesinnya istri saya itu. Oh iya, nanti kalau ketika buang oli ini jangan lupa untuk ngukur lagi ya takarannya, apakah oli itu kurang atau enggak. Soalnya terkadang mesin seperti ini tuh makan oli. Sebentar. Jangan lupa ini cara masangnya. Kemarin tuh saya diceritain ini teman saya itu masang saringannya itu kebalik. Nggak tahu itu kok bisa kebalik. Bentar, gombalnya mana gombalnya? Oh ya, ini bukti kalau saya udah sering pakai oli meseran ya tuh. Saya kumpulin olinya tuh. Ini kemarin waktu masih
melihara 2 tak sekarang udah laku ya. Yaitu olinya banyak, itu 0,8 dan yang 1 liter. Oh ya, untuk perbedaannya ya, kalau ori sama enggaknya itu, kalau yang oli Mestran itu kayak gini, semuanya dibolong dari atas ya, nggak ada yang putaran seperti ini. Nggak ada. Kalau Mestran kayak gitu. Biasanya yang KW itu apa ya, putaran. Harusnya sih nggak putaran, harusnya itu. Wadahnya kita cemplungin, kita cuci dulu ya. Lebih praktis itu pakai bensin, praktis, irit. Ini cara saya loh ya. Cara saya nih kayak gini loh, dah sedikit aja, nggak usah banyak eman-eman. Langsung dikopiok. Nah, ini bersih nih, otomatis nih, kayak mesin cuci, bersih. Nah, kalau kayak gini kita tunggu sampai tuntas dulu. Jangan lupa juga bagian itunya dibersihkan ya, nanti bagian bawahnya. Oke, untuk kelebihannya sendiri oli ini ya, itu yang pertama itu ya murah sih ya, murahnya. Terus awetnya itu ya awet, karena ini ya 20 saingnya 20 W strip 50 ya. Ini kalau yang mudeng coba jelasin. Soalnya saya nggak mudeng, saya tahunya itu 20 itu keencerannya ya, sama 50 ini kekentalannya lah ya, kekentalannya gitu. Oli ini oli yang cukup merakyat menurut saya, karena harganya itu juga nggak mahal banget ya. 48.000, 5.000 kembali 2.000 nya untuk parkir. 50.000 lah ya, 50.000 ini. Untuk yang mesin stroke up juga sering pakai oli seperti ini. Kenapa? Karena rata-rata enak aja kalau pakai oli ini ya. Ini nggak di-endorse ya, nggak di-endorse juga, saya nggak promosi, cuma ini saran saja dari saya. Tuh, mesin kalian yang udah stroke up kayak gitu, coba olinya pakai apa. Kalau saya pakai ini, walaupun mesin saya nggak stroke up ya, tapi punya teman saya itu ya sudah stroke up sih, 6 langkah 68 ceker 68 lah, 68 square lah rata-rata itu. Karena ini standar tiker aja. Jadi olinya pakai ini aja gitu. Terus selama pemakaian saya itu ya lumayan bagus di mesin, enak juga. Sama ini rembes. Ini rembes, saya ganti perpak ini harusnya, tapi nanti dulu lah, motor ini buat kerja, belum ada waktu nganggur yang lama ya. Oh ya, untuk olinya sendiri itu jangan lupa diganti setiap ya minimal ya 2 bulan sekali lah ya, jangan sampai setahun sekali. Nanti seperti yang di viral itu, katanya oli hanya marketing ya. Oli itu penting mbak ya, mas, oli itu penting. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang bagus-bagus, yang penting motormu dikai oli, aja mau ngisi bensin tok ya. Iya, kadang itu saya juga ngenes lihat matic yang kehabisan oli itu, opo oline ora diisi opo piye. Ya gitu ya. Untuk oli sendiri seperti ini, pakai yang Mestran aja, yang murah, yang penting rutin ganti oli ya. Kalau nggak sempet 2 bulan sekali ya 3 bulan sekali, jangan seingetnya itu. Kalau saya sendiri ini rutin, ini kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali, nggak mesti, karena ini motor selalu jarak jauh ini, antar provinsi ya. Kebetulan rumah saya kan Ngawi ya. Dari Ngawi itu sering keluar ke Sragen, ke Solo, Tawangmangu, jadi jauh-jauh. Makanya oli itu sepenting menurut saya, dan olinya pasti pakai Mestran
Ya tadi itu udah ada buktinya kalau saya pakai mesran sejati ya, moga-moga aja di endorse ya sama mesran. Ngimpi men, berharap dikit nggak apa-apa lah. Ya gitu aja ya, nanti kita lanjut lagi waktu pemasangannya. Ini saya mau bersih-bersih dulu, oke? Ya oke, kita kembali lagi ya. Tadi saya skip dulu karena tadi bersih-bersih nih. Ya setelah dimasukkan ke wadah mesin cuci. Jadi tadi digulung-gulung. Nah, ini udah bersih ya, tuh. Udah saya lap juga, bersih kan? Oke, kita lanjut ke proses pemasangannya. Nih gini lur, kasus yang tadi saya ceritakan ya. Kasus yang tadi saya ceritakan tuh gini. Waktu ada motor di bengkel itu ya, ada konsumen minta ganti oli. Katanya mesinnya nggak enak, suaranya kasar. Dan setelah ditelusuri ternyata olinya itu nggak sampai di atas, nggak sampai sini. Dan ternyata ini yang mengagetkan ya, waktu ngecek pembuangannya ternyata posisi ini saringannya ini kecil ini itu nggak kesini lur, kan harusnya gini. Sebentar ya, jadi harusnya kan gini. Nah ini masuk, terus ini tutup set gitu, tapi enggak, ternyata kebalik seperti ini. Dan ini masuk ke dalam dan ditutup set. Alhasil olinya itu lubang olinya itu ketutup oleh jaringnya ini, makanya olinya itu nggak bisa naik gitu. Setahu saya seperti itu ya, dan setahu temen saya. Tapi coba nanti yang tahu silahkan komen di bawah ya. Oke, kita di sini saling tukar informasi saja ya, pengalamannya ya, gitu ya. Oke, ini tadi udah saya bersihin, masih netes nggak apa-apa. Tetes sitik gak ngaruh. Kita masukkan selesup. Kita tutup. Oh ya, untuk tutup pembuangnya sendiri itu jangan terlalu kenceng ya, jangan sampai krek gitu. Saya angel mentok ngepas nih. Ngepas nih barang-barang yang ditutup itu susah. Soalnya ini sambil ngerekam jadinya agak susah lur. Panas sih. Nah dah. Belum. Nah itu 24. Nyamuk ya, ini saya syutingnya ini udah sore ya, udah mau maghrib. Susah lur, bentar ya, saya skip dulu ya. Oke ya, mohon maaf ya tadi saya skip dulu karena sedikit susah, harus dijaga dua seperti ini. Oh ya, untuk menguncinya ya, itu jangan terlalu kencang lur. Ini cukup kalau udah set gitu, udah lepas gitu aja ya. Oke, sekarang kita waktunya mengisi oli. Jangan coba corongnya di bawah. Ini kebetulan rumah saya udah maghrib lur. maghrib masih mainan motor. Tadi mau syutingnya mau agak siang, tapi masih ada tamu, jadi saya syutingnya itu sore menjelang maghrib. Tadi ini udah dikendorin ya, pakai ini tang. Oke, lanjut kita ngisi. Ya sebelumnya ini dia oli kita. Wah.
Kita kocok dulu ya. Wah, ini yang sering ngocok pasti bisa ya. Ngocok-ngocok kayak di cafe itu loh ya. Minibar itu loh. Jangan mikir yang enggak. Oke, kita judes saja. Nah, kalau yang orinya mesran seperti ini lur, gitu. Bukan putaran ya, bukan, tapi gini. Langsung ditancap ya. Jeruk. Masuk, lepas gitu. Enak suaranya. Oke, gitu ya. Oke, kita tuangkan karena sudah maghrib. Mumpung belum adzan di masjid dekat rumah saya. Tuangnya seperti ini loh, dituangkan pelan-pelan. Ini warnanya kuning, wah kuningnya enak banget nih, gurih kayak anu ya, kayak es jeruk. Kayak es jeruk. Ini tuangkan pelan-pelan. Jangan lupa ya, yang bagian bawah itu diisi. Ketika ngisi jangan lupa bagian bawah itu ditutup. Kalau enggak nanti bablas. Bablas lur. Oke. Wah, pakan. Banteran lur. Saya memburu maghrib ini. Nah. Oke, kalau sudah kita kuras. Oke, sip. Udah. Kita tutup. Kita tutup oli kita. Nah, gini lur. Nah, caranya nutupnya. Anak cowok kalau ganti oli cuma pasrah bengkel itu kapan bisanya mengganti oli tak gawean ganti oli kok. Ora iso ganti dhewe. Tapi kadang saya juga nggak bisa deh. Saya nggak bisanya waktunya lur. Apalagi ke dulu itu waktu masih melihara Matic tuh bayuh putih nganti lanas sampai dual. Jangan lupa ini yang kenceng, kalau nggak kenceng nanti nyiprat moncot sampai mana-mana. Kaki itu berasa full oli ya. Itu udah maghrib tempat saya, tapi di sini tuh masih terang. Oke, kita takar olinya apakah masih 1 liter apa enggak. Biasanya saya seperti ini lur, saya takar dulu itu sebelum saya simpan ke pengungsian oli bekas. Kita takar dulu apakah ini masih 1 liter atau udah sudo, alias mesinnya itu makan oli atau enggak. Oh iya, untuk kondisinya seperti ini. Masih encer ya. Padahal ini udah berapa ini, 2 bulan ini kayaknya. 2 bulan apa sebulan ya, lupa saya, sekitar itu lah, tapi nggak sampai 2 bulan lebih. Wah, ternyata motor saya makan oli lur. Bahaya bahaya tenan, bahaya. Nah, seperti ini lur. Ini yang terjadi jika kita olinya tidak rutin diganti ya, atau mesinnya sedang tidak baik-baik saja. Saya kembali. Nah, gini lur. Ini kondisinya tuh segini. Ya. Berarti ini mesin saya itu kemarin kan olinya ini rembes ya di sini ya, rembes di sini. Banyak oli yang keluar. Sama di sini juga di persneling ya. Jadi olinya tinggal segini lur. Ini kurang lebih 2 bulanan kalau nggak salah ini. Segini nih. Tuh, saya angkat ya, tuh. Segini, harusnya itu segini. Harusnya. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin ya karena hasilnya bocor juga bisa, atau karena ya sudah wayahnya turun mesin lagi ya. Duit nih ya. Mungkin cukup itu saja untuk konten kita kali ini tentang oli mesran ya, oli mesran super dengan size 20W per
per strip 50 tuh, dengan saya 20W strip 50. Ya gitu aja ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya biar berkembang, oke? Karena satu subscribe dari kalian, satu semangat untuk saya, dan subscribe itu gratis. Baiklah, kita ketemu lagi di konten kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.